bukan karena kebaikanmu. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ulangan 9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan orang-orang itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan ini ditulis ketika pada saat itu bangsa Israel sedang menuju ke tanah Kanaan. Dan bangsa Israel pada saat itu sudah mencapai generasi kedua mereka. Dan pada saat itu Musa juga masih hidup. Nah, kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan generasi ini. Generasi ini membutuhkan bagaimana pengisahan kembali mengenai perjanjian Tuhan, mengenai hukum Taurat, dan mengenai kesetiaan Allah, serta bagaimana ada janji tentang berbagai berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Nah, kita bisa melihat bagaimana dulu Musa itu mendesak supaya umat Tuhan itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu saat mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, dengan menguasai tanah Kanaan, janji-janji yang dibuat kepada para leluhur akan terpenuhi bagi bangsa Israel. Tetapi jika umat itu jatuh ke dalam penyembahan berhala atau mereka gagal di dalam mentaati hukum yang telah ditetapkan Allah, mereka akan diasingkan. Nah, kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara, hal yang demikian itu menjadi penekanan. Dikarenakan ada bahaya yang lain yang akan dihadapi oleh bangsa Israel, yaitu akan timbul kesombongan di dalam diri mereka. Mereka bisa saja berpikir bahwa karena kesetiaan dan kebaikan mereka sehingga mereka memperoleh tanah perjanjian. Nah, maka dari itu mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Mereka anggap oleh karena perjuangan mereka anggap oleh karena kesetiaan mereka, sehingga mereka layak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, di sini Musa menyatakan bagaimana bukan seperti itu kebenarannya. Sebab Allah telah memberikan tanah itu karena janjinya yang berdaulat kepada para leluhur mereka. Bukan karena kesetiaan mereka, bukan karena apa yang telah mereka perbuat, bukan karena perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan, tetapi karena ada perjanjian antara Allah dengan para leluhur mereka. Karena firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah,
selain daripada pemenuhan janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan menghalau bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Bukan karena perjuangan bangsa Israel, tetapi karena orang-orang di tanah Kanaan itu, orang-orang di sana bukan orang yang baik. Ada kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Israel sama sekali tidak layak. Mereka tidak seharusnya membanggakan diri mereka. Mereka tidak selayaknya membanggakan jasa-jasa yang mereka lakukan. Mereka tidak seharusnya membanggakan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga di sini Tuhan ingatkan kepada umatnya supaya mereka menyadari bahwa keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai, bahkan diri kita ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah milik kita sendiri. Diri kita, kehidupan kita, pada dasarnya adalah kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sepenuhnya itu ada di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu orang manusia pun atau satu bangsa pun yang begitu mengagumkan dan besar di hadapan Tuhan. Gak ada yang begitu cukup besar untuk menandingi Tuhan. Orang yang tidak punya, orang yang tidak memiliki hal-hal untuk dibanggakan, bangsa yang diremehkan, itu pada dasarnya dapat Tuhan jadikan sebagai penguasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk setiap kebaikan yang telah kita terima, yang harus kita lakukan adalah kita perlu belajar untuk mensyukurinya sebagai berkat kebaikan Tuhan. Sehingga jangan sampai kita merendahkan orang-orang di sekitar kita karena kita merasa kita dikasihi Tuhan. Tetapi melalui apa yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga hidup kita agar kita tidak sampai jatuh kepada kefasikan. Dan setiap kita dapat mempergunakan berkat yang daripada Tuhan itu untuk kemuliaannya. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk firman Tuhan yang bersama-sama ingatkan kepada setiap kami. Kami mau belajar ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami tidak membuat kami menjadi orang-orang yang sombong. Tidak membuat kami menjadi orang-orang yang memegahkan diri. Tetapi biarlah melalui berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami dapat belajar untuk bersama-sama mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami juga bersyukur ya Bapa. Ada kedua saudari kami yang berulang tahun. Ada saudari Bella Yosefina dan juga saudari Yulia Meliawati. Kami berdoa ya Bapa untuk bagaimana perjalanan spiritual mereka bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Engkau yang tahu, Engkau yang memimpin mereka sehingga di dalam kehidupan mereka tidak hanya mengejar hal-hal yang bersifat dunia. Biarlah mereka dapat hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkat-berkat yang Engkau berikan kepada mereka ya Bapa, biarlah dapat menjadi suatu pekerjaan mereka, dapat menjadi sesuatu pekerjaan yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan ya Tuhan. Biarlah melalui kesaksian hidup mereka ya Bapa, dapat sungguh menjadi kesaksian hidup hadirnya Kristus di tengah-tengah keluarga mereka dan juga orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.